Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Kali ini ada netizen dari Aceh ya, emak-emak mengomentari apa atau merespon ya kaum-kaum nyinyir yang nggak suka, kaum pembenci nggak suka sama Gibran, yang minta Gibran itu dimasukkan, yang minta Gibran itu mundur dari wapresnya Pak Prabowo, ya dari Fufu Fafa, apalagi MK MK Fufu Fafa sampai ijazahnya pun dipersoalkan. Aduh, aneh-aneh. Ya, langsung aja kita saksikan videonya. Hai, 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 para penghujat Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Ada apa dengan kalian semua? Ada apa, ha? Pak Gibran naik sebagai wakil, kalian yang emosi. Kenapa? Apa yang salah dengan Pak Gibran tuh? Beliau seorang pemuda yang best. Oh, karena beliau seorang anak Pak Jokowi. Jadi kalian pikir itu nepotisme. Kalau memang seandainya memang Pak Gibran tuh pantas layak untuk jadi wakil, apa yang kalian emosi, apa yang kalian hujat? Hah? Kenapa? Kami suka Pak Gibran naik sebagai wakil. Kami dungu. Mungkin kamu lebih dungu daripada kami. Ada aja bikin ribut aja dunia ini. Kalau kamu memang berani, sana tuh pergi berperang tuh ke Palestina sana, bantu kaum muslim di sana. Jangan pandai menghujat aja. Hidup ini dengan tenang. Memimpin negara itu bukan mudah. Siapa calonnya mau kamu naikkan? Pak Anies. Negara sekarang sudah perang pun sibuk aja kalian. Marah nih saya pendukung Gibran, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi. Sakit hati kalian. Ibu ini yang PKH nggak ada. Nggak ada PKH. Nah, walaupun saya tak ada PKH, saya tetap dukung mereka. Kenapa? Marah, sirik. Asik aja, seheboh saja kalian. Mendudukkan masalah ini gitu ya kan, karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung. Supaya masyarakat itu tidak membeli pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran. Apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga, serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus-menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya, sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli. Ya. Nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Setelah itu agak blank. Jadi apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Ada kabar yang belum verified bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian data tentang insert UTS itu jadi pas. Data tentang insert UTS itu jadi pas. Karena insert UTS yang diikuti oleh Gibran, yang kemudian disetarakan oleh Kemendikbud, itu adalah kelas 12. Kelas 12 yang disetarakan oleh Dikbud sebagai SMK. Nah, ini saya juga nggak ngerti ini kenapa Kemendikbud itu menyetarakan suatu preparation program untuk seseorang masuk universitas. Ya, seperti sebelumnya ya, gerombolan ini ingin menjatuhkan Gibran. Yang pertama itu putusan MK, kok bisa lolos jadi wapres. Kedua, Fufu Fafa ya. Dan yang terakhir lagi itu masalah ijazah
dari Gibran itu palsu. Bahkan diragukan oleh Said Didu bahwa Gibran ini tidak tamat SMA ya, sampai segitunya. Nah, bukan belakangan ini ya, beberapa waktu yang lalu putusan PT UN sudah keluar ya, yang diajukan atau digugat oleh PDIP persoalan MK si Gibran itu kan udah ditolak. Nah, jadi Fufafa yang dipakai Roy Suryo ya untuk menjatuhkan Gibran. Ini terakhir lagi ini masalah ijazah. Dulu juga Pak Jokowi juga mengalami hal yang sama, dituduh ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Ya, sibuklah mencari kesalahan. Ini nanti apa lagi ya? Kesalahan apa lagi yang mereka cari-cari. Nah, ini kita lanjut lagi nih, emak-emak ya, emak-emak berkomentar ya. Kita saksikan lagi. Gini, ini Pak apa namanya? Gibran naik sebagai wakil, kalian sibuk. Oh, kalau saya naik presiden bagaimana? Tentu lebih itu kamu bilang, dungu lah, bodoh lah, macam lah. Banyak mulut kalian ini. Apa? Misalnya dia itu jadi wakil, kamu apa yang dirugikan sama kamu? Apa? Saya tanya. Sibuk saja kalian menghujat-hujat Pak Jokowi itu, menghujat Mas Gibran. Ada apa? Apa yang kamu dirugikan? Anak kamu tak terpilih, tak bisa jadi pegawai atau apa? Oh, memangnya enak mimpin negara? Kami aja di Aceh ini sering perang, tapi kami bisa ikut memilih Pak Prabowo juga, walaupun di sini Pak Anies menang. Jangan begitu, jangan suka memecah belah bangsa. Cobalah berperang seperti Bapak Prabowo, bagaimana? Kalian ini mulut aja besar. Ada aja kalian. Kenyang dengan PKH, betul. Kenyang dengan BLT, betul. Kenapa? Marah? Iri? Oh, ya kan Lombet? Ya kan Irina? Betul kan? Oh, di Aceh ini Pak Anies menang, tapi kami bisa nerima, lego kami. Kalian yang sibuk ribut aja. Guys, nih kita lihat nih postingan dokter Tipu yang terbaru nih. Nih kita baca. Musuh bersama rakyat itu namanya Fufafa, bukan Presiden Prabowo. Bahkan sekarang semua kekuatan harus mendukung beliau. Karena ancaman kudeta 2027 nih, ingat nih ya. Nih kata-katanya saya ulang lagi. Karena ancaman kudeta 2027, ancaman sabotase program, ancaman adu domba dengan buzzer yang sekarang terus digerakkan, percayalah, konsolidasi kekuatan menuju Presiden Prabowo akan dilakukan para elit tak lama lagi. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat Mas Anies Baswedan akan merapat ke Presiden. Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan akan merapat ke Presiden. Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan merapat ke Presiden. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Kita tunggu 3 bulan atau 100 hari hingga 6 bulan akan banyak kejutan yang dilakukan bapaknya Bobi Kartanegara dan harus didukung. Nih postingan dokter Tipu yang terbaru ya. Woi, dokter Tipu tolol. Nih ya, gua kasih tahu. Lu waktu pilpres lu kemana aja? Kenapa lu nggak ngedukung Pak Prabowo waktu itu? Kenapa lu ngedukung Anies? Nah sekarang setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, kenapa lu seakan-akan jadi pahlawan kesiangan, tolol? Kami nih rakyat yang 58% itu santai-santai aja. Lalu kenapa lu yang notabene pendukung Anies Baswedan seakan-akan lu sekarang udah mendukung Prabowo karena kebencian lu terhadap wakilnya? Kan tolol itu namanya. Nah sekarang lihat sendiri nih, lu udah seakan-akan lu tuh udah mendahului Tuhan, mendahului rencana Tuhan. 2025 juga belum, nah lu udah memprediksi 2027, kan tolol itu namanya. Nih gua kasih tahu ya, Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang.
bukan asal-asalan. Karena sebelum beliau menentukan pilihannya terhadap Mas Gibran, beliau itu sudah pernah ke Solo. Beliau sudah melihat kinerjanya waktu di Solo, tahu nggak lo? Jadi beliau berdua ini udah satu paket. Nggak bisa lo menyenangi satu presiden terus membenci wakilnya, nggak bisa, karena mereka ini udah satu paket. Dan kami ya sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, nggak penting banget, tahu nggak? Lu ngedukung Pak Prabowo nggak penting, lu tetap aja berada di barisan Anies Baswedan, di barisan perubahan. Ngapain lu ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo? Nggak penting, tahu nggak? Ngapain kayak pahlawan kesiangan mau ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo tapi nggak mengakui wakilnya. Woi, mereka itu satu paket. Siapa tahu kalau bukan Mas Gibran wakilnya, siapa tahu Pak Prabowo nggak menang gitu. Kita pendukung Pak Prabowo capek menghadapi lu kemarin, menghadapi rombongan lu, tahu nggak, mengkonter ucapan-ucapan lu, ucapan pendukung Anies itu. Nah sekarang udah menang, lu seakan-akan membela Pak Prabowo dan melupakan wakilnya. Kan goblok itu namanya. Awas aja lu ya, kalau benar-benar ucapan lu ini nggak terbukti, kami rakyat 58% akan melempari muka lu dengan tai. Lihat aja nanti. Ini kalau benar-benar polisi nggak bergerak, kami sebagai rakyat ini akan bergerak. Lihat aja. Ini udah keterlaluan. Ngapain kamu posting-posting kayak gini? Mau jadi pahlawan kesiangan? Dokter tai lu. Ini pihak kepolisian kenapa sih diam aja? Nggak mau nanggapin gitu, kenapa? Ini udah keterlaluan ini. Udah nggak sewajarnya ucapan dokter kayak gini. Udah nggak sewajarnya. Mana ada dokter-dokter yang lain mengurusin masalah negara. Mereka fokus kepada kerjaannya sebagai dokter. Ini dokter apaan kayak gini, ya ampun. Udah kelewatan, tahu nggak? Mohon banget kepada pihak kepolisian, tolong ditindak orang-orang seperti ini. Karena kalau pihak kepolisian tidak bergerak juga, kami nih sebagai pendukung militan Pak Prabowo sebanyak yang 58% itu akan bertindak dan akan melempari muka dokter ini kalau ucapannya tidak terbukti. Lihat aja. Ya, untuk dokter Tipa ada baiknya sudahi memprovokasi masyarakat beramai-ramai, minta Pak Jokowi, minta Gibran, pokoknya minta semua keluarga Jokowi lah diadili dan macam-macam. Minta si Gibran juga stop jadi wapres, minta Gibran diganti. Ada baiknya ya, profesi Anda sebagai apa? Bagusnya, baiknya ya fokus aja lah di profesi Anda. Nggak usah lah banyak-banyak ngurusin politik ya, ngurusin yang sudah berlalu. Masyarakat Indonesia ya, sekian persen, berapa persen ya, yang milih Pak Prabowo sama Gibran itu kan 58% ya kalau nggak salah. Nah, mereka merasa ya tersakiti juga lah, mereka sudah milih Prabowo Gibran, tapi orang yang mereka pilih yang sekarang sudah menjadi pemimpin Indonesia itu masih dijelek-jelekkan, masih dicari-cari kesalahannya. Takutnya nanti ya ini semakin membuat gaduh. Anda mengajak masyarakat atau memprovokasi masyarakat untuk menyerang Pak Jokowi dan Gibran, nanti terprovokasi juga masyarakat yang milih Pak Prabowo dan Gibran. Hati-hati. Ini untuk ini juga ya, untuk Refli Harun, Said Didu, Amin Rais, Faisal Assegaf dan lain-lainnya ya. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Iya ternyata benar ya kata orang, bener loh. Terlihat jelas dari gestur tubuhnya, dari nada suaranya, getaran suaranya, dari bahasa tubuhnya, raut wajahnya. Ini si Tifa ini jangan-jangan memang beneran nih
cinta dengan Anies. Di sini terlihat jelas ya cara dia menceritakan Anies, mendeskripsikan si Anies itu gimana-gimana. Dia terlihat happy, bahagia, sumringah, layaknya orang yang sedang jatuh cinta, ya kan? Oh, ternyata nggak maido, pantas saja. Sejauh ini, Tifa ini adalah salah satu orang yang membela Anies secara ugal-ugalan. Kadang nggak masuk akal aja gitu cara dia membela Anies ini. Kayak orang yang udah terdoktrin, tersugesti gitu. Ternyata rupa-rupanya Tifa ini ternyata mungkin cinta dengan si Anies. Secara sejak SD, SMP, SMA sampai remaja ya, mereka itu berada dalam circle yang sama, ya kan? Oh, bisa jadi benih-benih cinta ditumbuh bahkan sampai saat ini. Tapi sayang sekali belum berjodoh. Selain itu, Tifa, mau seberapa besar pun kamu membela Anies, memperjuangkan Anies, kamu effort ke Anies, berkorban apa saja, sampai rela-relanya kamu tega menghina, memfitnah orang lain demi si Anies, percuma Tifa. Kamu sendiri yang bilang Presiden 2024 itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya, di Lauhul Mahfuz. Nah, itu sadar berarti kan kamu. Berarti kamu jangan menolak takdir. Tapi saya bisa pastikan, nama Anies Rashid Baswedan tidak akan pernah tercatat menjadi pemimpin negeri ini. Anies Rashid Baswedan tidak akan pernah punya kesempatan sekalipun menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi lah raimu Tifa. Dokter aku nggawe, lah apa urusan ngurus ijazah barang. Biyen bapake mbok urus ijazah, saiki anake raimu rai kethek. Punya asu kuwi. Surya nyemplung penjara iki raimu iki. Wong kaya ngene iki kudune dibuang saka Indonesia kuwi. Ene gur mencemohne wong, jelek-jelekne wong ae. Nilai wong elek tok ora tau nilai wong apik iki gatel asu iki. Wedoan-wedoan lonte kuwi, Pak. Lah, wedo ning arep kowe ora ngaceng asu kowe. Kowe karo kae padha lho. Kae kaya kowe karo Surya kae. Kae loro yang mlaku kae. Ngerti kowe? Kire kowe. Wedoan cangkeme ora apik blas. Wis utake pekok, goblok. beliau dari kecil, kami teman SD, udah sama si Tipa ini bercerita tentang Anies Baswedan, ya. Patutlah kau cinta mati sama Anies. Tipa ini berteman sama Anies dari SD. Jadi Tipa ini mencintai Anies dari SD. Dari nada bicara Tipa ya kan, yang agak-agak senyum-senyum, menggeletar itu ya kan, ketahuan si Tipa jatuh cinta sama Anies dari SD. Terus SMA ketemu lagi orang itu, ya kan? CLBK lah ceritanya ya kan, cinta lama bersemi kembali. Tapi apa daya ya kan Tipa, Anies berjodoh sama orang lain, si Tipa memendam cinta sendiri. Cinta kelapa kau nih Tipa, kau cinta Anies tak apa-apa. Ya kan, baru aku paham. Kadang-kadang kita ini kan ada cinta-cinta masa kecil ya kan, jadi kita bawa sampai tua kadang. Si Tipa ini bilang, dulu dia bilang sama Anies Baswedan, katanya nanti Anies ini jadi menteri. Kan betul jadi menteri, iya betul jadi menteri, tapi kena pecat Tipa. Terus karena dipecat Pak Jokowi, si Tipa ini benci sama Pak Jokowi. Itu rupanya kenapa si Tipa ini benci kali sama Pak Jokowi, sama keluarga Pak Jokowi. Rupanya karena Anies dipecat, ya kan? Tipa ini kan sangat mencintai Anies Baswedan. Jadi begitu Anies dipecat jadi menteri, dendam kesumat si Tipa sama Pak Jokowi nggak habis-habis sampai sekarang. Tipa berharap, ya kan, mana tahu kalau Anies jadi presiden bisa jadi istri kedua. Betul nggak Tipa? Susah kalau perempuan sudah mencintai kayak si Tipa ini ya kan. Apapun dia lakukan untuk orang yang dia cintai. Sekalipun dia mengorbankan harga diri, ya kan, demi orang yang dia cintai. Tipa lah buktinya, cinta mati Tipa manis, ya kan, cinta mati sama Pak Anies.
karena dipecat sama Pak Jokowi, Siti Tipa dendam sampai liang lahat kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Aduh, apalagi Anies kalah di Pilpres ya kan, makinlah si Tipa makin benci dia sama Pak Jokowi, sama Gibran, karena ada Gibran di situ. Dia tahu bahwasanya ada Gibran, makanya Pak Prabowo menang. Jadi makin benci lah dia sama Pak Jokowi sama Gibran. Harusnya Anies yang menang. Mungkin kalau Anies menang, Tipa ini jadi bini kedua. Nggak Tipa? Tipa, kau kalau cinta kali sama Anies Baswedan, ya kan? Tapi jangan menjadi bodoh. Kadang-kadang cinta itu buat kita bodoh, Tipa. Ya kan? Harga diri kita pertaruhkan untuk orang yang kita cintai, kan bodoh namanya itu. Seorang perempuan yang sangat mencintai laki-laki sampai rela memfitnah sana sini hanya demi orang yang dia cintai. Ternyata orang yang kau cintai itu, ya kan, belum ada takdirnya untuk memimpin di negara Republik Indonesia ini. Kau suruh dulu perbaiki diri. Ya kan? Sampai kapanpun Tipa, ya kan, aku yakin kalau orang yang kau cintai itu tidak akan bisa menjadi orang nomor 1 di negara Republik Indonesia ini. Percayalah kau cakap aku, Tipa. Jadi kan mending kau tobat, Tipa. Berhenti fitnah sana fitnah sini. Ya, kasihan kali hidup kau. Cinta terpendam. Baru aku ya, lama aku mikirkannya, Tipa. Kenapa kau sangat mencintai Anies Baswedan? Rupanya kawan dari kecil, udah jatuh cinta dari kecil. Patutlah. Ya kan? Sama juga, kayak aku ini kan gitu juga. Aku mencintai satu orang aja ya kan, jelas sampai mati. Aku rasa kau modelnya sama juga. Kau mencintai Anies Baswedan, ya kan? Tapi apa daya, Anies menikah sama orang lain. Ini enggak, Tipa? Tobatlah kau, Tipa. Ya, kalau kau cinta kali manis pun, ya kan, setidaknya kau jaga harga diri kau. Kau hargai pakaian kau. Kalau kayak gini kau pidato kan senang awak nengoknya. Ya kan, sambil menggeletar, menceritakan kisah dia sama Anies Baswedan. Itu kan bagus. Mending kau kayak gitu aja. Daripada kau fitnah Pak Jokowi, fitnah Gibran, kan mending kau ceritakan kisah masa lalu kau sama Anies Baswedan. Macam mana? Mantap nggak itu? Ya, mungkin cukup sekian dulu video ini ya. Untuk para kaum pembenci, pemimpin Indonesia sudah berganti, sudah ada presiden baru, Prabowo Gibran ya. Kalau Anda tidak terima ya, segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini atas ya kuasa Tuhan, ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah berusaha dari sebelum kontestasi, saat kontestasi, berusaha gimana caranya memenangkan pemimpin yang kalian dukung. Kalian udah berusaha. Kalau seandainya usaha kalian itu tidak hasil dari usaha kalian itu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, pemimpin yang kalian dukung tidak menang, kalah, ya udah. Ya, tugas Anda udah selesai. Jangan lagi menjelek-jelekkan pemimpin terpilih. Ya, itu sudah ada suratannya. Itu kehendak yang Maha Kuasa, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Prabowo sama Gibran itu memimpin Indonesia. Kalau tidak puas, ya tunggulah 5 tahun lagi. 5 tahun lagi dukung lagi pemimpin yang kalian dukung. Itu aja ya. Janganlah memprovokasi masyarakat ya. Masyarakat pun udah pintar, nggak ada gunanya kalian seperti itu. Yalah, cukup sekian dulu video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.